harapannya kita sebagai SDM ini kiranya bisa ya memberikan peluang untuk masuk ke dunia pemerintahan gitu kerja ya. Hai, salam aku Dapa, selamat datang di podcast Sudut Tani, Suara dari Ufuk Timur. Kali ini kita akan bahas tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu bersama dengan seorang aktor, seorang penggagas yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kita akan bahas tentang bagaimana sih strategi yang dilakukan dari pemerintah ataupun program-program apa yang telah mereka jalankan. Sudah hadir bersama kita narasumbernya. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik-baik, sehat, dan walafiat. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bapak. Bapak, saya senang sekali pada hari ini bisa bertemu langsung dengan Bapak. Boleh di podcast kali ini Bapak kiranya bisa memperkenalkan kepada kami terlebih dahulu, khususnya di podcast Sudut Tani, karena ini adalah kali pertama ya kita bertemu dan juga ngobrolnya tentang pembahasan penting terkait pembangunan berkelanjutan. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian Bapak bekerja di bidang apa, dan berapa lama sih pengalaman Bapak? Ya, baik. Pemirsa di rumah dan kita semua, nama lengkap saya Dr. Insinyur Onasius Peter Matani, SHUT MSc IPU. Saya sehari-hari sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat. Tugas saya adalah mengawal kebijakan pembangunan dari Gubernur Papua Barat terkait dengan pembangunan di Papua Barat, misalnya khususnya di sektor pertanian. Tugas saya juga sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan untuk mengawal pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan itu berhasil di dalam pelaksanaannya. Demikian. Sudah berapa lama Pak boleh tahu menjabat sebagai seorang Kepala Biro Administrasi Pembangunan ini? Kalau hitung-hitung saya sudah dari 2019 menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan. Berarti sudah terhitung 5 tahun ya Pak ya? Iya benar, iya benar. Nah, terkait bidang Bapak ya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan. Iya. Itu tugas pokok dan fungsinya seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan gitu sebagai seorang Kepala Bironya? Iya, tugas kami mendukung kebijakan ataupun mengawal kebijakan yang sudah dibijaki oleh gubernur, tapi juga sekretaris daerah. Dalam hal ini program-program pembangunan yang sudah dicantumkan dalam kami punya rencana strategis atau RPJMD di Papua Barat. Tugas kami di Biro Pembangunan mendampingi Bapak Sekretaris Daerah untuk mengawal kebijakan-kebijakan itu seperti apa yang dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga kebijakan yang sudah tertuang dalam renstra masing-masing itu harus bisa diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunannya. Begitu. Jadi tugas kami mendampingi Bapak Sekda dalam sektor pembangunan. Demikian. Oke. Kalau terkait pembangunan berkelanjutan ya Pak, itu bagaimana sih? Tadi kan Bapak sempat katakan ya ada program gitu ya. Apa sih program dari pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan? Khususnya kita bahas di sektor pertanian ya. Programnya seperti apa dan strategi apa sih yang dilakukan gitu dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan tersebut? Iya. Jadi untuk diketahui pemirsa bahwa pembangunan berkelanjutan di Papua Barat ini sudah kita canangkan dari tahun 2015. Sudah lama Jadi ya Pak? Iya, itu dalam deklarasi tanggal 19 Oktober tahun 2015 di Papua Barat di Manokwari. Jadi dari aspek pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pertanian, program-program yang memang sampai dengan hari ini adalah misalnya kita di pemerintah punya kebijakan terhadap produktivitas lahan, bagaimana kita sektor pertanian ini bisa mendukung kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat kita di Papua Barat. Nah, sejauh ini ada beberapa aturan yang kami keluarkan terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga dari
sektor-sektor misalnya pertanian, kehutanan, ataupun peternakan juga menjadi sektor-sektor penting yang menjadi prioritas kami dalam kebijakan Bapak Gubernur. Begitu. Oke. Provinsi Papua Barat ya kan, itu kan sebagai provinsi yang mencanangkan untuk pembangunan berkelanjutan ya. Bagaimana menurut Bapak dampaknya khususnya di sektor pertanian itu seperti apa? Ya, kita bicara pembangunan di sektor pertanian, khususnya pembangunan berkelanjutan ini, kita berharap bahwa sektor pertanian ini sebagai sektor unggulan itu tetap bertahan dan bisa menjadi kekuatan bagi Papua Barat. Nah, oleh sebab itu, memang dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan ini kita melakukan proteksi terhadap hutan kita, proteksi terhadap sumber daya alam kita, sehingga itu bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan hari ini, misalnya di sektor pertanian ini khususnya yang kita bahas hari ini, bagaimana itu bisa berlanjut, bisa bertahan sampai dengan generasi-generasi kita ke depan, gitu. Jadi itu sebenarnya substansi daripada pembangunan berkelanjutan itu. Jadi bukan berarti pembangunan berkelanjutan sehingga kita mengkonservasi atau memproteksi sumber daya alam kita untuk tidak dikelola. Tetapi bagaimana dengan kebijakan yang kehati-hatian dalam mengelola sumber daya alam itu, dari sisi ekologisnya, kemudian sisi ekonominya harus berjalan secara seimbang. Itu yang harapan kita dari kebijakan-kebijakan itu. Demikian, Mbak. Tapi strategi yang dilakukan pemerintah itu seperti apa Pak dalam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan? Strategi apa sih yang sudah disiapkan dari pihak pemerintah gitu? Ya, kalau dari pemerintah berdasarkan kebijakan global, tetapi juga dari kebijakan pertanian di Indonesia lewat Bapak Presiden, itu juga kami di Papua Barat merujuk pada kebijakan Presiden itu bagaimana ketersediaan pangan ya, karena kita tahu dunia sedang menghadapi kerawanan pangan ke depan. Jadi kita sudah melewati dampak atau apa yang kita alami kemarin dengan pandemi COVID-19. Iya, benar. Kita juga menghadapi kerawanan pangan ke depan, maka memang kita di Papua Barat juga menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Nah, tinggal program-program kita ini yang harus kita pastikan bahwa program-program itu bisa berpihak kepada masyarakat dan juga bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan iklim yang akan kita hadapi ke depan. Sehingga kami di Papua Barat, sektor pertanian ini kita programkan untuk ketersediaan lahan, kemudian pangan-pangan unggulan yang harus kita proteksi, kita kembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita ke depan. Kalau di Papua Barat sendiri Pak, apa sih komoditas unggulannya sendiri gitu yang sangat diprioritaskan? Ya, kalau kita di Papua Barat kan dari yang sudah kita tahu kita punya produk-produk unggulan itu ya seperti sagu, sagu, ubi, ya menjadi program komoditas-komoditas yang menjadi komoditas unggulan. Nah, kita berharap karena tadi ada kebijakan provinsi konservasi sehingga memang kita akan mengurangi pembangunan yang berbasis lahan, misalnya dari sektor kehutanan, kita misalnya menjual kayu dan sebagainya sudah kita kurangi, yang membuat deforestasi, kerusakan hutan dan lahan itu kita kurangi. Kita lebih ke komunitas-komunitas unggulan seperti tadi, misalnya ubi kayu atau ubi-ubian, sagu, kemudian juga kita bicara tentang pengembangan coklat, pengembangan kopi. Itu sebagai sektor-sektor yang memang kita berharap itu bisa menjadi sektor unggulan, dan ini merupakan sumber daya alam kita yang ada hari ini dan cukup tinggi untuk bisa kita kembangkan. Misalnya juga ada kelapa dalam, kemudian ke ekowisata juga bagian dari sumber daya alam yang bisa kita kembangkan untuk ataupun sesuai dengan kita punya kebijakan provinsi pembangunan berkelanjutan itu. Oke. Tadi Bapak sempat sampaikan bagaimana peran dari pemerintah itu ada upaya untuk menghadapi krisis pangan tersebut. Nah, sejauh ini di wilayah Papua Barat sendiri khususnya, itu bagaimana sih
peran penting dari pemerintah ataupun cara mereka mengatasi kedepannya dalam menghadapi krisis pangan tersebut, Pak? Iya, kalau dari kebijakan itu tidak saya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kabupaten kota. Misalnya di dalam program-program kita membahas dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, itu kita bahas bersama, misalnya dalam kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau musrembang, itu kita sudah bahas kira-kira program-program prioritas yang seperti apa. Misalnya hari ini kan kita juga menghadapi situasi stunting, kemudian miskin ekstrim. Itu sebenarnya derivasi dari pembangunan kita yang belum menyentuh ke masyarakat. Jadi kita berharap sumber daya kita yang ada di masyarakat ini bisa dikembangkan dengan baik. Hari ini kita memiliki sumber daya alam yang tinggi, tapi kenyataannya kita ada kasus stunting, kasus miskin ekstrim dan sebagainya, sehingga memang kami dari pemerintah dalam program-program itu kita berharap bisa sektor pertanian ini mendukung pemerintah dalam hal mengatasi tadi problem stunting, problem miskin ekstrim itu, sehingga memang pangan kita bisa tersedia. Kalau generasi kita sehat, berarti masa depan kita baik gitu. Berarti ini kaitannya sangat berperan penting ya kali ya Pak terhadap sumber daya manusianya ya kan. Nah menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih peran pemerintah itu dalam menyiapkan sumber daya manusia, baik dalam strateginya dalam pembangunan berkelanjutan ataupun menghadapi dalam krisis pangan sendiri? Bagaimana sejauh ini peran dari pemerintah tersebut? Iya, kalau dari pemerintah ya tadi, kalau memang program-program pemerintah khususnya misalnya sumber daya manusia, kalau kita di Papua Barat, kita tahu ya, kita punya perguruan tinggi seperti Universitas Papua, tapi juga hari ini ada Polbangtan dari sektor pertanian. Kami pemerintah juga sangat berharap bahwa perguruan tinggi seperti ini bisa menyiapkan sumber daya manusia yang unggul yang kita harapkan untuk bisa mengembangkan sumber daya alam kita yang kita miliki hari ini. Misalnya dari sektor pertanian, ya kami di pemerintah sendiri secara internal, misalnya dalam pegawai-pegawai itu juga kita kembangkan dalam bentuk pelatihan. Kita punya penyuluh juga kan ada yang pertanian, itu juga kita ada kebijakan khusus bagi mereka sehingga mereka ini bisa juga lebih dekat dengan masyarakat, di mana wilayah Papua Barat ini bisa dijangkau oleh mereka, sehingga mereka bisa banyak menyuluh ke petani-petani kita, baik petani-petani lokal, supaya mereka memahami bagaimana pertanian saat ini yang baik untuk masa depan kita di Papua Barat. Karena memang peran sumber daya manusia itu sangat penting sekali ya Pak ya dalam upaya yang dilakukan, baik itu program-programnya ataupun strategi yang dilakukan di pemerintah ini. Karena sumber daya manusia ya berperan penting sekali sih dalam hal ini gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait strategi pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor bidang pertanian, kalau kita melihat secara global, Pak, itu kan ada tantangan perubahan iklim. Nah, itu bagaimana sih pemerintah ini dalam menghadapi tantangan tersebut? Iya, kalau bicara soal perubahan iklim, kenapa kita di Papua Barat punya kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan? Karena kita sangat menyadari bahwa kita secara global kita hidup di bumi yang sama. Jadi kita tidak mungkin hidup sehat di dalam bumi yang sakit kan. Jadi perubahan iklim yang terjadi di daerah lain itu juga turut berpengaruh terhadap kita di Papua Barat khususnya. Jadi misalnya kita akan menghadapi dengan perubahan iklim ini, kita akan menghadapi musim-musim kering di tahun-tahun ke depan. Maka penting sekali dari saat ini kita menyiapkan program, menyiapkan sumber daya untuk bagaimana mengantisipasi, melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi di kita. Ya, misalnya dari sisi pertanian, bagaimana produk-produk yang bisa bertahan di saat musim kering. Nah, itu harus dari sekarang kita siapkan. Nah, tadi disampaikan bahwa kita punya sumber daya manusia harus kita siapkan. Ya, Universitas Papua yang sudah
sekitar 60 tahun bergerak di sektor pertanian, ya kita berharap bisa mendukung kita dalam pembangunan pertanian, tetapi juga hari ini ada Pol Bangtan yang juga menyiapkan sumber daya manusia yang baik, yang bagus untuk bagaimana kita sama-sama mengkolaborasikan SDM yang ada ini, mendukung kebijakan pemerintah, kemudian dari sisi masyarakat dengan lahan-lahan yang ada, bagaimana lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang belum dikembangkan secara maksimal, kita maksimalkan sehingga produktivitas lahan ya di pertanian kan kuncinya produktivitas lahan sehingga kita bisa menyiapkan itu menghadapi situasi global ini, perubahan iklim ini. Ya kata kuncinya tadi bagaimana kita adaptasi tetapi juga mitigasi sehingga sumber daya alam kita ini bisa tersedia secara berkelanjutan. Nah, bukan saja hari ini tapi juga untuk generasi kita di masa akan datang begitu. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, bentuk adaptasi dan mitigasinya tuh seperti apa yang dilakukan? Ya kalau pemerintah dalam bentuk kebijakan tadi, adaptasi tadi, jadi kalau dari sisi kebijakan misalnya terkait dengan sektor pertanian ya, kita bicara soal bagaimana dunia pertanian ini, maka tadi kata kuncinya adaptasi dan mitigasi. Berarti misalnya menghadapi musim kering, kira-kira produk-produk unggulan kita untuk musim kering, apakah misalnya padi bisa bertahan di musim kering, tidak misalnya, sehingga program dari pemerintah untuk mendukung situasi seperti itu ya, misalnya kita punya perencanaan yang baik terhadap sumber daya air untuk bisa mendukung pengembangan lahan tadi. Jadi misalnya bagaimana kita mempertahankan, mengkonserv tadi dari segi kebijakan, karena kita bicara pembangunan berkelanjutan, kita bicara konservasi, memproteksi sumber-sumber daya air kita, sehingga itu bisa pada saat musim kemarau atau musim kering ke depan, itu sumber-sumber ini masih bisa ada untuk mendukung lahan-lahan pertanian yang ada, yang tersedia itu. Tapi nanti pada saat pelaksanaan tersebut Pak, apakah ada inovasi ataupun teknologi yang sudah pemerintah siapkan gitu? Ya kalau untuk inovasi atau teknologi, saya pikir dari pemerintah kan di dunia pertanian, nah, bagaimana mereka menyiapkan teknologi, kemudian berinovasi, ya tadi kita bicara soal adaptasi dan mitigasi, maka itu bentuk-bentuk inovasi, bentuk-bentuk adaptasi yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim yang akan terjadi. Jadi misalnya teman-teman dari pertanian harus bisa menghadapi situasi ini, bagaimana strategi yang dipakai, misalnya tadi SDM yang sudah disiapkan itu betul-betul unggul, sehingga dia bisa melakukan inovasi terhadap kondisi-kondisi ekstrim kita ke depan. Ya bagaimana kita menghadapi misalnya stunting. Stunting ini kan berarti dari sisi pangan, dari sisi itu belum siap. Kita bicara soal sumber daya alam kita yang ada, tapi kalau tidak dikembangkan dengan baik, bagaimana mengatur pola gizi yang baik. Kalau dia cuma makan ubi saja juga tidak bergizi, harus mungkin dengan sayur-sayuran seperti itu. Jadi memang ini tantangannya berat kalau kita mau lihat, berat sekali. Sekalipun kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi kalau dari sisi teknologi SDM-nya tidak bagus juga, ya pengembangannya tidak akan seperti yang kita harapkan. Tidak secepat yang kita bayangkan juga ya Pak ya. Iya, artinya tidak dari sisi cepat sih, harus combine juga dengan kemampuan kita dalam berstrategi terhadap kesiapan pangan kita ke depan. Karena kita sudah pasti akan menghadapi krisis pangan, kemudian bahaya kekeringan. Nah ini misalnya antara sisi itu, kalau pangan bagaimana kita menghadapinya, kekeringan bagaimana produk-produk ataupun jenis-jenis tanaman pertanian yang bisa beradaptasi terhadap situasi kekeringan itu. Nah ini menjadi PR bagi kita, baik dari sisi misalnya Pol Bangtan, Universitas Papua, tapi kami di pemerintah juga sama-sama dengan masyarakat kita menghadapi situasi yang sama, sehingga bagaimana kita berkolaborasi menyusun program yang baik untuk sektor pertanian ini, sehingga ketika kita mengalami perubahan-perubahan di tahun-tahun ke depan, ya kita bisa menghadapinya dengan baik begitu. Ya memang harus seimbang dan saling
bekerja sama ya Pak untuk Ya, akhirnya bisa mewujudkan keinginan kita bersama gitu. ya benar. Ya, kalau dari pembangunan berkelanjutan Pak, khususnya di sektor pertanian sendiri, itu bagaimana sih perannya pemerintah ya untuk menyampaikan gitu kepada masyarakat bahwa penting sekali nih kita punya bagaimana tadi kita menghadapi perubahan iklimnya, kemudian menghadapi krisis pangan. Karena tidak jarang ya kan masyarakat itu tidak semuanya bisa langsung tahu dan mengerti. Memahami. Iya, Ya. itu butuh proses. Nah, itu bagaimana peran sendiri dari seorang pemerintah? Ya, saya pikir kan tadi dalam berbagai kegiatan, tetapi juga program dari pemerintah, baik di tingkat provinsi tapi juga kabupaten kota, itu bagaimana kita mensosialisasikan itu ke masyarakat. Iya. Nah, hari ini kita punya penyuluh, kita punya penyuluh pertanian, kita punya tenaga-tenaga misalnya kepala distrik, tapi juga kepala kampung di wilayah masing-masing itu kan dengan tadi program-program tadi yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu mereka bisa sosialisasikan itu ke masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami itu. Nah, hari ini kita kan punya kondisi tadi ada stunting, ada miskin ekstrim. Hal-hal itu sebenarnya nyata kita tahu bahwa bagaimana ketersediaan pangan kita bagi mereka menghidupi kehidupan mereka, kebutuhan hidup mereka. Nah, oleh sebab itu inilah bentuk-bentuk pemerintah mensosialisasikan tadi kebijakan pembangunan berkelanjutan itu, karena memang kita tidak ingin bahwa sumber daya alam yang ada ini kita habiskan saat ini, tapi juga ini merupakan titipan anak cucu kita yang harus kita kembalikan ke mereka begitu. Jangan sampai dengan teknologi ataupun kecerdasan yang kita miliki justru kita habiskan sumber daya alam ini sebelum anak cucu kita juga bisa merasakannya. Jadi memang kita butuh semua stakeholder ya, semacam sekarang ada acara podcast seperti ini juga media sosialisasi, sehingga masyarakat juga bisa memahami pentingnya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kebijakan Provinsi Konservasi atau Pembangunan Berkelanjutan itu tidak berarti kita memproteksi, membatasi untuk tidak memanfaatkan sumber daya alam kita, tetapi justru bagaimana kita memanfaatkan dengan penuh kehati-hatian, dengan bijak, supaya tetap tersedia untuk kebutuhan kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi tidak habis saat ini, tapi bisa tersedia secara berkepanjangan begitu. Kalau bagi pemerintah sendiri nih Pak, apakah ada tantangan gitu dalam menghadapi situasi yang seperti ini dalam upaya menjalankan sebuah programnya, kemudian ada strategi-strategi yang disiapkan untuk pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor pertanian. Tapi apakah ada tantangan sejauh ini Pak? Ya, banyak. Kalau soal dari kebijakannya secara internal juga banyak yang tidak memahami apa itu sebenarnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Tadi ada banyak yang menyikapi atau memahaminya sebagai upaya untuk memproteksi, membatasi orang untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Nah, padahal maksud kita adalah sumber daya alam yang kita miliki ini harus kita kelola dengan baik, dengan penuh kehati-hatian. Jadi secara internal kami dibatasi karena tingkat pemahaman tadi yang berbeda-beda, tetapi juga tantangan di luar, di tengah masyarakat tadi. Misalnya tadi belum ada sosialisasi yang baik ke masyarakat, sehingga masyarakat belum memahami apa makna dari pembangunan berkelanjutan itu. Jadi memang masih banyak tantangan yang kita hadapi ketika kebijakan seperti ini kita deklarasikan untuk Papua Barat. Ini memang secara regional di kita menjadi tantangan, tapi juga tingkat nasional, bahkan di dunia kita banyak yang belum memahami hal ini. Apalagi masyarakat kita, mereka belum memahami ini. Jadi mereka berpikir bahwa seolah-olah kita melarang mereka untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dan sebagainya. Sebenarnya yang kita maksud adalah bagaimana dia menjaga sumber daya alamnya ini dikelola dengan baik, penuh kehati-hatian, sehingga itu bisa tersedia setiap saat untuk kita. Hei, segera daftarkan diri Anda.
Hai, kita kembali lagi di podcast Sudut Tani Suara dari Ufuk Timur. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Saya semangat sekali bertanya ini ya. Bapak dari sisi pemerintah melihat bagaimanakah peran dan kontribusi dari Polbantan Manokwari dalam upaya pembangunan berkelanjutan ini? Kalau saya dari sisi pemerintahan melihat Polbantan, ini kan menyiapkan sumber daya manusia. Iya, betul. Jadi saya pikir tadi sudah kita bahas di awal-awal bahwa kita akan menghadapi situasi tantangan yang besar dalam sektor pertanian. Nah, hari ini Polbantan hadir di Papua Barat. Kami dari sisi pemerintah sangat berterima kasih karena bisa menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam sektor pertanian sehingga kita bisa menghadapi tantangan global ini. Kita punya semangat, punya keberanian untuk menghadapinya karena kita punya sumber daya manusia yang siap untuk mendukung kita di sektor pertanian itu. Jadi dengan kehadiran Polbantan ini kami pemerintah berterima kasih. Tentu saja kami sangat mengharapkan dari Polbantan untuk bisa memberi kontribusi pemikiran, menjadikan sumber daya manusia, tapi juga mendukung kita di pemerintah dalam hal menunjang program-program pemerintah baik di tingkat kabupaten, tetapi juga sampai di tengah masyarakat begitu. Dengan hadirnya SDM unggul dari Polbantan ini. Amin. Bisa dibilang kita sebagai warna gitu juga nggak sih Pak? Sebagai warna dalam sebenarnya kalau bilang warna ya itu terkait dengan tapi maksudnya kayak kehadiran kami di sini adalah setidaknya kiranya bisa berperan penting gitu Pak ya. Kalau saya pikir bilang warna sebenarnya itu terlalu di kulit saja sebenarnya. Tapi kalau peran Polbantan hari ini menurut saya sangat substansi, sangat penting karena menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan tantangan kita ke depan. Misalnya tadi kita bilang tantangan global adalah perubahan iklim, bagaimana situasi pertanian kita ke depan. Kalau kita tidak punya sumber daya manusia yang unggul, ya bagaimana kita menyiapkan tadi strateginya, programnya, bagaimana untuk menghadapi tantangan pembangunan pertanian semakin sulit ke depan. Jadi dengan hadirnya Polbantan, sumber daya manusia kita bisa tersedia untuk menggarap ataupun bisa menjawab kita punya tantangan ke depan dari sektor pertanian ini, misalnya sumber daya alam. Bagaimana mengelolanya, bagaimana memanfaatkannya dengan program-program yang ada sehingga betul-betul kita ke depan dunia pertanian kita juga siap menghadapi situasi-situasi sulit. Amin ya, amin seperti itu. Ya, harus amin. Juga. Dan ini dari sisi pemerintah loh yang mengatakan sendiri. Berarti ada peluang ya Pak ya, apalagi ketika kami sudah lulus, barangkali ada yang nanti jadi penyuluh ataupun wirausaha, ataukah bisa menjadi masuk bagian dari pemerintah. Saya pikir kan tadi ini mitra. Jadi kita pasti pemerintah sangat welcome, sangat berterima kasih dengan kehadiran Polbantan ini dan bisa bermitra dengan kami dalam bentuk program, tapi juga dalam bentuk kelembagaan yang lain-lain kita bisa bekerja sama karena apa yang kita hadapi ini adalah sama-sama kita hadapi. Kalau krisis pangan, kemudian perubahan iklim ke depan ini kan menjadi tantangan kita sama-sama. Jadi untuk bermitra saya pikir penting sekali kehadiran Polbantan ini dan terus ke depan kita bermitra untuk menyikapi kondisi-kondisi kita ke depan lagi dari sektor pertanian ini. Tapi maksud saya di sini adalah sebagai mahasiswi ya tingkat akhir, maksudnya jaminan lulus berarti ya harapannya kita sebagai SDM ini kiranya bisa ya memberikan peluang untuk masuk ke dunia pemerintahan gitu kerja ya. Ya, saya pikir ke depan kan kita tidak tidak terpaku pada model-model pemerintahan yang kita miliki hari ini dalam arti dengan kelembagaan sekian, tapi kita
melirik kepada sektor-sektor profesionalitas, misalnya UMKM, Iya, benar. kemudian lapangan-lapangan kerja baru yang bisa kita inovasi di sana gitu. Hari ini kita punya tantangan soal sumber daya manusia, tetapi juga tantangan dari sektor pertanian secara luas. Nah, bagaimana lahan pangan kita yang ada bisa kita garap seperti itu dengan produk-produk ataupun komoditas-komoditas unggul. Iya, benar. Ya, seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada kopi, ada pala, Benar. iya toh, ada coklat. Itu jenis-jenis produk pertanian unggul yang bisa kita kembangkan ya. Iya. Mungkin teman-teman dari Polbangtan yang lolos bisa juga melirik itu sebagai Peluang lapangan ya, Pak, kerja ya, atau menciptakan lapangan kerja, kan itu inovasi. Iya, benar-benar. Kalau bergantung pada terus jadi pegawai negeri dan sebagainya, saya pikir Tapi kalau bisa keduanya, mengapa tidak ya, Pak? bisa lebih bagus lagi. Iya, Jadi memang kita tidak terpaku jadi pegawai negeri terus kaku saja, tapi Iya. juga ada pengembangan-pengembangan usaha lain. Ya, UMKM sekarang misalnya di Manokwari sekarang kan banyak kafe-kafe yang Iya, memang produknya tentu dari pertanian. apalagi kalau untuk saat ini kopi ya Pak, itu Ya. sangat paling banyak sekali Ya. diperdagangkan di pasar internasional, harganya juga lumayan melejit. Benar banget. Hari ini kita punya kopi Pegaf, Iya, kopi dari benar. Pegaf. Itu bagaimana pengembangannya ke depan? Kalau Iya, kita lihat peluangnya kan bagus Bisa. sekarang. Penggemar kopi juga banyak, Iya. saya juga penggemar kopi. kebetulan penelitian saya juga tentang kopi Pak. Wah, bagus itu. Tugas Jadi akhir itu saya bisa kopi. bisa Benar. dikembangkan jadi produk unggulan di Iya, benar. daerah. Dan itu sudah sesuai dengan kebijakan kita, bagaimana provinsi berkelanjutan. Mhm. Bagaimana kita kembangkan produk yang ramah lingkungan, Iya, yang sesuai dengan kondisi ekologis, tapi juga dari sisi ekonomi menguntungkan. iya. Begitu. Itu yang diharapkan ya. Ya, Baik Bapak, terima kasih banyak atas saya bisa bilang ini adalah sebuah inspirasi bagi saya dan juga pasti bagi teman-teman setia pendengar podcast Sudut Tani, karena Bapak begitu sangat baik menjelaskan, bisa dibilang ini sosialisasi ya, bagaimana tentang strategi upaya pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor pertanian. Saya mengucapkan terima kasih ya, atas terima kasih juga. ya, kesediaan Bapak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu ataupun bisa berjumpa di kuliah-kuliah umum ke depannya lagi. Wah, terima kasih sekali. Ya, terima kasih Bapak. Ya, selamat Demikian. pagi. Terima kasih. Demikian sobat dari Sudut Tani. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari podcast kali ini adalah bagaimana pemerintah daerah Papua Barat ini telah menjalankan berbagai terobosan, mulai dari mengembangkan teknologi pertanian yang lebih tahan cuaca ekstrim, hingga mendorong petani untuk beralih ke sistem budidaya yang lebih ramah lingkungan. Mari kita bergandengan tangan menjaga bumi tercinta ini melalui langkah-langkah kecil dalam kegiatan pertanian kita sehari-hari. Bersama-sama kita wujudkan masa depan pertanian yang lebih tangguh dan ramah lingkungan. Terima kasih, salam baku dapa, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya Sudut Tani Sore dari Ufuk Timur. Di tanah Papua kami bersatu, Polbangtan Manokwari, masa depan baru menggenggam harapan, ladang hijau luas, cetak petani milenial maju tanpa batas. Bangkit bersama Polbangtan Manokwari, generasi baru petani masa kini, terdidik, kompeten, penuh daya saing, pertanian maju bersama melangkah. Setiap langkah kami, mimpi besar, teknologi dan inovasi, teman bersandar di bawah matahari, langit biru, siap beraksi, semangat baru. Bangkit bersama Polbangtan Manokwari, generasi baru petani masa kini, terdidik, kompeten, penuh daya saing, pertanian maju bersama melangkah. Setiap langkah kami, mimpi besar, teknologi dan inovasi, teman bersandar di bawah matahari, langit biru, siap beraksi, semangat baru. Bangkit bersama Polbangtan Manokwari, generasi teguh, masa depan berarti. Bangkit bersama Polbangtan Manokwari,
Generasi baru petani masa kini, terdidik, kompeten, penuh daya saing, pertanian maju bersama melangkah.